partai. Artinya jangan diberi tugas oleh partai. Out, begitu aja, mundur. Langkah tegas Mega ancam kader out, begini respon Ketua DPP PDIP Jarod. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Langkah tegas disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa tidak ada ruang pembelotan bagi kader PDIP. Kader partai yang sudah diberi tugas harus senafas dengan Dewan Pimpinan Pusat. Ketua Umum PDIP Megawati mengingatkan kadernya tentang kewajiban menjadi petugas partai. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peresmian 25 kantor baru PDIP hari ini, Minggu 30 Mei 2021. Pihaknya menegaskan tak boleh ada kader PDIP yang hanya menjual nama partai, namun ogah menjalankan tugas-tugasnya. Tugas partai, artinya jangan diberi tugas oleh partai. Out, begitu aja, mundur. Mega menceritakan ada petugas partai yang dipecat karena berkhianat. Tanpa menjelaskan identitas kader yang dimaksud, Mega berujar kader tersebut meminta untuk kembali bergabung dengan PDIP namun ditolak. Kemudian meminta kader yang enggan menjadi petugas partai untuk segera mundur atau keluar dari PDIP. Mega belak-belakan, kalau tidak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongin lagi anggota partai. Petugas partai artinya jangan diberi tugas oleh partai, out begitu saja, mundur. Megawati menyinggung soal kadernya yang malas menjalankan tugas partai dan akhirnya dipecat. Ia menyebut mantan kadernya itu kemudian menyesal dan memohon agar bisa kembali menjadi kader PDIP, namun Mega menolak. Menurut Megawati Soekarno Putri, setiap kader yang ada di PDIP tidak bisa lagi mengatasnamakan pribadi sebab di dalam dirinya melekat keanggotaan partai. Jangan lupa kalian adalah petugas partai, tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi karena ini namanya sebuah organisasi partai politik saja dengan organisasi lain, kata Mega saat memberikan pidato secara virtual di acara peresmian prasasti pada Minggu 30 Mei 2021. Karena itu, kata Mega, sudah menjadi kewajiban para kader untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah partai, termasuk ketika ditugaskan oleh partai untuk turun ke lapangan mengecek langsung kondisi atau kendala yang dihadapi masyarakat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengingatkan kader yang malas untuk menemui rakyat untuk out atau mundur dari partai. Sedangkan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat pun menyebut pihaknya telah mencatat ada beberapa kader yang saat ini enggan turun ke masyarakat. Jarod menyatakan DPP siap mengevaluasi bagi kader yang malas terjun ke masyarakat atau hanya mau pencitraan saja. Sanksi dan hukuman akan menanti para kader yang membandel. Kalau ada yang tidak giat dan semangat untuk menjalankannya akan diberikan sanksi organisasi. Semuanya sudah diatur dalam ADART dan peraturan partai. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa setiap pejabat yang merupakan kader PDIP harus tetap terjun ke desa-desa. Misalnya, petugas partai harus turun ke bawah pelosok desa untuk membantu persoalan real yang dihadapi rakyat, seperti stunting, gizi buruk, rumah kumuh, infrastruktur jelek. Tidak ada ruang pembelotan bagi kader PDIP. Kader partai yang sudah diberi tugas harus senafas dengan Dewan Pimpinan Pusat. Mega yakin PDIP akan menjadi partai pemenang, meski keyakinan tersebut akan ditanggapi beragam oleh publik. Optimistis PDIP akan menjadi partai pemenang. Dia tidak peduli ada masyarakat lain yang mencibir keoptimisan dia tersebut. Megawati menuturkan sejatinya bala tentara yang dimilikinya saat ini adalah para kader PDI Perjuangan. Dia meminta semua kader untuk tidak lemah dan mau bergerak untuk membesarkan partai. Mungkin video selanjutnya menarik untuk kalian tonton. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Tapi apakah semua persoalan di Jawa Tengah terselesaikan oleh Ganjar? Tentu tidak. Gubernur punya keterbatasan kewenangan. Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa, ditulis oleh Anggara Kasih dari siwo.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Ada yang mengatakan Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa. Loh, memang Ganjar itu orang biasa. Bapaknya hanya polisi berpangkat rendahan dan ibunya penjual bensin eceran. Rumahnya hanya kontrakan dan dengan 5 saudaranya ia telah miskin sejak dalam kandungan. Tapi tekadnya yang kuat mengantarkannya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kesukaannya membaca buku-buku Soekarno menjadikannya aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan-gerakan melawan Soeharto. Melalui GMNI, Ganjar menjadi marhainis sejati.
Tak heran selepas kuliah ia memutuskan meniti karir politik dari bawah dengan nyantrik langsung pada Taufik Kemas. Ganjar yang mengidolakan Megawati Soekarno Putri sejak mahasiswa lalu menjadi pengawal putri sang proklamator itu melewati berbagai prahara politik. Dari peristiwa kuda tuli, lengsernya Soeharto hingga PDIP berhasil mengikuti pemilu pada 99. Tapi orang baru mengenal Ganjar saat dirinya menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014. Di akhir periode kedua, Megawati menugaskannya maju di Pilgub Jateng 2013. Begitu dilantik sebagai gubernur, Ganjar langsung menggebrak dengan memberantas berbagai pungli di sejumlah sektor. Yang paling fenomenal adalah sidak di Jembatan Timbang Subah pada 27 April 2014. Ini tidak hanya soal pungli petugas yang melibatkan uang Rp20.000, tapi berefek pada terhentinya putaran uang haram di seluruh jembatan timbang di Indonesia. Berkat sidak Ganjar, Kementerian Perhubungan mengevaluasi sistem operasional jembatan timbang menjadi modern dan bersistem digital serta terkoneksi online. Seluruh sopir truk dari Jawa, Bali hingga Sumatera berterima kasih pada Ganjar karena membebaskan mereka dari pungli yang menggerogoti penghasilan mereka. Gebrakan berikutnya adalah memutus jual beli jabatan di Pemprov Jateng. Ganjar menerapkan sistem lelang jabatan yang didahului tes kompetensi. Reformasi birokrasi di Pemprov Jateng diterapkan secara menyeluruh. Tak ada lagi setor-setoran dari bawahan ke atasan. Tak ada lagi pemotongan anggaran proyek. Bahkan pejabat dilarang menerima hadiah atau parsel dari bawahan serta orang lain. Pada sektor pendidikan, Jateng kini menjadi rujukan untuk sekolah vokasi. Gara-garanya Ganjar membangun SMK khusus untuk siswa miskin berprestasi. Jateng juga provinsi pertama yang menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Dengan populasi anak muda di Jateng mencapai 70% lebih, provinsi ini akan menjadi penyumbang terbesar untuk generasi Indonesia yang tidak permisif pada perilaku koruptif. Berkat ini, Pemprov Jateng diganjar penghargaan anti korupsi dari KPK 3 kali berturut-turut, 2015, 2016, dan 2017. Tahun 2020, Jateng kembali menyabet 4 penghargaan dalam upaya pengelolaan LHKPN dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK. Beragam inovasi dan terobosan Ganjar juga mengantarkan Jateng meraih juara perencanaan pembangunan terbaik dari Bappenas. Tidak sekali, tapi 2 kali berturut-turut dari 2019 hingga 2020. Ganjar juga dikenal gubernur yang jarang ditemui di kantor. Aktivitasnya setiap hari keliling dari kabupaten ke kabupaten, dari mengunjungi nelayan di pesisir hingga petani di desa pelosok atau pucuk gunung di seluruh Jateng. Seringkali ia menginap di suatu desa hanya untuk bisa cangkruan dengan warga hingga tengah malam. Ia punya program ngopi bareng, yakni ngobrol di angkringan atau emperan rumah warga. Pesertanya beragam, dari warga desa hingga LSM, dari pelajar komunitas perempuan hingga difabel. Dari situlah beragam masalah dibahas dan dicarikan solusinya. Namun Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat luas, ada 35 kabupaten kota dengan populasi 36,2 juta jiwa. Untuk menyapa lebih banyak warga, Ganjar memanfaatkan media sosial. Ia membagi informasi, mensosialisasikan program kerja, menerima laporan, aduan, dan masukan dari warga. Tengok saja Twitternya, dari laporan bencana, pelajar tak bisa bayar sekolah, ijazah siswa ditahan, warga sakit tak bisa berobat, hingga kakek terlantar di emperan toko. Semua ia bantu dengan cepat. Ia memaksimalkan relawan TKSK untuk menindaklanjuti semua laporan itu. Tapi apakah semua persoalan di Jawa Tengah terselesaikan oleh Ganjar? Tentu tidak. Gubernur punya keterbatasan kewenangan. Otonomi daerah telah membagi tugas pokok dan fungsi setiap pejabat daerah. Ada banyak kewenangan yang tak bisa ditembus Ganjar karena peraturan perundang-undangan. Namun koordinasi dan komunikasi intens dengan bupati atau wali kota serta lobi Ganjar yang kuat di pusat inilah yang mempermudah penyelesaian persoalan. Berkat Ganjar pula Jateng membangun 2 bandara baru, Bandara Ngloram di Blora dan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Jalan tol Trans Jawa pun semakin cepat terlaksana. Setelah tol dari Brebes hingga Semarang dan Semarang ke Solo tersambung, kini Ganjar mengakselerasi tol Semarang-Demak, tol Bawen Jogja, dan tol Solo Jogja. Harapannya, konektivitas yang semakin lancar akan semakin mengangkat perekonomian Jawa Tengah. Di luar kerja-kerja kegubernuran, Ganjar adalah pribadi bersahaja dan religius yang akrab dengan para pemuka agama. Ganjar rutin menggelar Jateng bersolawat, rajin mengunjungi para kiai dan habaib, membina hubungan baik dan saling menghormati dengan para romo, pendeta, pemuka agama Buddha, Hindu, Konghucu, hingga penganut aliran kepercayaan. Ganjar percaya kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan yang baik adalah pilar kedamaian bangsa. Itulah mengapa ia sangat keras menolak intoleransi dan radikalisme. Belum ada gubernur lain, terutama di Jawa, yang setegas Ganjar dalam perang melawan ideologi yang menolak Pancasila. Namun perang ini bukan dilakukan membabi buta. Upaya melalui jalur pendidikan dan gerakan secara persuasif dikedepankan. Tentu kalian pernah menonton di medsos Ganjar ketika mengunjungi para ex-narapidana terorisme, bukan?
Sejuk sekali melihat seorang gubernur bisa ngobrol dan bercanda dengan mereka yang dulu membuat bom dan meneror negara. Semua itu terjadi karena Ganjar tak pernah menganggap dirinya sebagai pejabat atau atasan. Pada bio akun Twitternya, ia cuma menuliskan, "Tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat," karena hakikatnya setiap pemimpin adalah pelayan masyarakat. Mobil khusus bagi Ganjar, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ibaratnya adalah jembatan. Dia jembatan antara pusat dan daerah, jembatan antara rakyat dan birokrat, jembatan antar kalangan dan kelompok baik agama, sosial hingga organisasi kemasyarakatan. Jembatan untuk Jateng yang dulu tertinggal menjadi provinsi yang penuh optimisme menyambut segala perubahan. Ganjar, sang jembatan perubahan.